Dan sebelum kita melihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Al-Fatih, Pak Al-Fatih kita akan coba ulas dari sisi perbankan big cap terlebih dahulu Pak, yang hari ini pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi dari perbankan big caps ini? Kemarin sempat menyentuh ke level tertinggi di sepanjang masa, kemudian juga rilis kinerja yang masih oke di kuartal pertama di 2023 dan juga adanya dividen jumbo untuk tahun buku 2022. Ya, mungkin saya mulai dengan BCA ya. Jadi BCA kan setelah mencapai harga tingginya ya sejak Desember di sekitar 9.200, kemudian terkoreksi ya. Tapi koreksi ini saya lihat masih normal ya, karena kan sejak pertama Maret juga udah naik dari 8.250 gitu ya. Mungkin supportnya itu ada di sekitar 8.825 sampai dengan 8.700 ya, sedangkan resistance-nya di 9.200. Kemudian Mandiri ini memang cukup menarik ya, karena sejak Desember tuh ada 3-4 kali ketika harganya naik di atas 5.400, lalu ada tekanan jual yang cukup kencang ya. Hari ini mungkin dalam seminggu terakhir ini melemah terus ya, setelah sempat mendekati 5.400 ya, dan sekarang di sekitar 5.050. Sebenarnya ini suatu support, tapi kalau tekanan jual berlanjut mungkin akan menguji ke arah 4920 ya, itu harga terendah sejak pertengahan Februari. Kemudian Bank Rakyat ini juga dari awal tahun sebenarnya trennya naik ya, sempat konsolidasi di area-area all time high-nya gitu ya, cukup ada seminggu 2 minggu ya, ini juga hari ini rebound di area-area support dari pola konsolidasi itu di sekitar 5.050, 5.300 ya. Jadi bolak-balik sana nih, setelah kenaikan sejak Januari ini, kita belum lihat lagi nih arah selanjutnya mau kemana, apakah akan tetap koreksi atau melanjutkan kenaikan. Baik, rekomendasinya seperti apa untuk perbankan big cap secara keseluruhan Pak Al-Fatih? Paling tidak untuk jangka pendek dan menengah. Singkat saja Pak. Ya kalau BCA sih masih baik ya, Mandiri dan BRI itu kita wait and see ya. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Astra International. Tadi pun juga sempat kita singgung, direkomendasikan buy 6.200 hingga 6.450. Kemudian dari Jasa Marga juga direkomendasikan 3.425 hingga 3.600 pemirsa. Kemudian dari teknologi juga direkomendasikan buy 108 dengan target resisten terdekat di 118. Kemudian dari consumer ini ada ICBP. Dapat Anda abaikan di layar televisi Anda, yang dimaksud adalah saham ICBP pemirsa, bukan ICBO. Kami akan langsung klarifikasi dengan supportnya di 10.575 dan resistennya di 11.275, supportnya di 10.575. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, 4 saham pilihan yang Anda direkomendasikan untuk Astra tadi juga sempat kita singgung 6.450 Pak Al-Fatih, target resisten ini sampai kapan Pak untuk ICE? Ya kalau kita lihat sih pola pergerakan sejak awal tahun tuh ketika dia naik dia cukup cepat ya, tapi koreksinya tuh bisa dua minggu gitu, sedangkan kenaikannya bisa seminggu. Jadi ini mungkin mencapai 6.450 ini bisa jadi dalam minggu ini mungkin bisa tercapai gitu ya. Baik, 6.450 untuk minggu ini. Ketika resisten ini berhasil ditembus Pak Al-Fatih, kemana arah untuk Astra International selanjutnya? Ya, yang terdekat itu ke arah 6.550 sampai dengan 6.900 ya. Dari posisi pergerakannya, uptrend atau seperti apa Pak Al-Fatih?
Ya, kalau strukturnya dari awal Januari ini uptrend ya, jadi dalam pola up channel, jadi ada sebuah support dan resistance yang sejajar gitu ya. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, Jasa Marga pemirsa. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, dan khusus untuk hari ini Jasa Marga berbalik arah ke zona hijau, menguat cukup signifikan di 5,11% dan ditutup di level 3.500. Pertimbangan merekomendasikan Jasa Marga, Pak Alfati. Ya, pertama kan memang hari ini naiknya cukup kencang ya, dan itu melampaui harga-harga tertinggi sejak awal Maret gitu ya. Dan juga volume transaksinya juga cukup kuat hari ini, sehingga kemungkinan naiknya ini bisa berlanjut gitu ya. Sehingga saya melihat dari pola pergerakan sebelumnya, itu dari 2019 itu ada resistance kuat di sekitar 3.600 ya. Jadi ini target pertamanya dengan batas risiko 3425. Kalau 3.600 ini tembus, maka ini bisa berlanjut ke arah 4.000 ya, dan ini akan menjadi sebuah artinya channel turun yang terbentuk sejak 2020 itu patah gitu ya. Ya. Jadi ini mulai menjadi uptrend. Baik, dari Jasa Marga kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Gotoh. Tadi pun sebenarnya sempat kita singgung untuk Gotoh. Ulasan secara singkat saja Pak Alfati, dengan target price di 118 dan update di penutupan sesi kedua hari ini, tampaknya penguatan Gotoh lebih ke arah terbatas dan meninggalkan level 110-an. Apakah ini mempengaruhi tidak Pak dari pola pergerakan teknikal, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini? Ya, mungkin ini akan terhambat dulu ya. Tadi sempat kita sampaikan kemungkinan koreksi sih ada, tapi masih sifatnya cukup normal ya, karena ini kan dari April ini sudah menjadi uptrend ya. Asal tidak turun di bawah batas resikonya di 108, 104 ya. Jadi di bawah 106, 104 tadi kita juga sudah sampaikan, itu mungkin tren naiknya akan berubah gitu ya. Nah, selama tren naik masih ada dan tembus 112, maka ini bisa berlanjut ke arah 118. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari konsumer, pemirsa ada ICBP. Hari ini ditutup di zona merah di 0,23% di 11.000 secara intraday, tadi sempat menyentuh di 11.125. Dalam perdagangan Mei atau beberapa hari terakhir, ICBP sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan berlawanan arah dengan indeks harga saham gabungan yang justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis secara teknikal dengan koreksi yang terjadi hari ini untuk ICBP. Ya, ICBP udah naik cukup jauh ya dari Maret ya, waktu itu di 9.300, sekarang 11.000. Dan pola transaksi yang terjadi hari ini itu menunjukkan bahwa ada sentimen jual yang muncul, dan sentimen jual ini muncul di level-level resistance ya, daerah-daerah yang kita percaya merupakan satu area-area sensitif gitu ya. Jadi ini adalah area tertinggi di sekitar pertengahan Maret 2020 ya. Jadi ini akan sangat rawan terjadi aksi jual ya, sehingga kemungkinan akan ada koreksi mungkin sampai dengan 10.575, meskipun kita juga batasi ya resistennya di 11.275 gitu ya, karena di 11.275 itu resistance pola Ya, up channel sejak Mei 2022 ya. Jadi baik. kemungkinan adanya koreksi, tapi masih ada peluang-peluang naik lebih lanjut ya. Oke, Mbak, saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International, Jasa Marga, Gotoh, dan juga ada ICBP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Alfati, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, kita ke Riau terlebih dahulu. Pak Alfati, ada Bapak Alan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham XL ini, Pak. Bagaimana analisisnya? Hari ini menguat cukup signifikan di 5,25% di 1.905, di mana dalam sepekan terakhir lebih cenderung mengalami penguatan untuk XL. Meskipun demikian, secara year to date atau 6 bulan terakhir, XL masih jauh untuk menyentuh kembali ke level 2.500-an, Pak Alfati. Ya, jadi kalau kita lihat memang hari ini bergerak naik ya, dan naiknya ini sudah mematahkan satu
resistance pola down channel ya, sehingga ini memulai satu pola kenaikan jangka tengah. Batas risikonya ada di 1850, potensi kenaikannya ke arah 1980 sampai dengan 2060. Besok jangka pendek, ruang penguatan secara teknikal masih terbuka tidak Pak Al-Fatih? Saya rasa sih masih ya, bahkan kalau ada koreksi mungkin malah jadi satu kesempatan ya untuk Baik. meningkatkan posisi. Selanjutnya saya akan coba sapa ada Nyoman Rio dari Denpasar, Bali. Menanyakan dua saham ini, UNTR dan BBRI. Pak Al-Fatih, kita ke UNTR terlebih dahulu, di mana UNTR juga tampaknya sudah bangkit kembali setelah mengalami koreksi cukup dalam atau dicek bawah berkali-kali pasca dari ex-debt dividend beberapa waktu lalu. Ya, UNTR ini rebound ya setelah mencapai harga terendah sejak awal tahun ya. Jadi di level-level kemarin itu di sekitar 24.000 itu udah 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. Dan ini rebound. Nah ini reboundnya ini mungkin resistance terdekatnya ada di sekitar 26.200 ya. Dan selanjutnya di sekitar 27.500 ya. Sedangkan ya tadi ya di sekitar 24.000 itu batas resikonya. Baik, masih dari Bapak Nyoman Rio untuk BBRI, Pak, perbankan pikep ditutup di 5125. Di menit-menit terakhir penutupan berbalik ke arah ke zona hijau, menguat di 0,49%. Sorry, sama apa tadi? BBRI, Pak, dari perbankan pikep. Bank Rakyat ya. Ya. Oke. Tadi sempat kita bahas juga sih Bank Rakyat ini dia trennya naik, tapi dalam 2 minggu ini terkoreksi konsolidasi di sekitar 5.050 sampai dengan 5.300 ya. Jadi arah selanjutnya, arah jangka besarnya belum jelas, tapi kemungkinan akan naik dulu dan jangka pendek ke arah 5.300-an. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham dari konsumer. Untuk Unilever, Pak Al-Fatih, analisis jangka pendek dan menengah. Penutupan hari ini 4390, melemah di 1,79%. Ya, ini kemarin naik sudah mencapai lagi harga level-level terendah di Agustus dan November 2022 ya, jadi resistance. Jadi ini udah mencapai resistance sehingga terjadi koreksi. Saya rasa ini koreksi yang wajar juga. Namun kalau dia bisa tembus lagi 4.500, potensi kenaikan lanjutannya bisa ke arah 4.700 ya. Sekarang ini mungkin kita harus hati-hati kalau sampai turun di bawah 4350 karena ya, artinya konsolidasi muncul kembali, pola sejak Maret bisa melemah kembali ke arah 4.200. Terakhir singkat saja Pak, dari konstruksi untuk PTPP, ini dengan beberapa sentimen yang berkembang, yang lebih banyak tidak berpihak kepada emiten tentunya, tapi PTPP menguat di 5,45% hari ini. Ya mungkin karena ini harga terendah ya sejak katakanlah cukup jauh ya sejak 2020 ya. Jadi ini ada suatu opportunity, tapi resistance-nya mungkin kita akan lihat di sekitar 600 dan berikutnya di 660. Baik. Batas risikonya di 550. Oke, tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk PTPP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Al-Fatih, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, dan sehat selalu Pak. Ya, sama-sama, sehat selalu semua. Ya, terima kasih. Ada Bapak Muhammad Al-Fatih, Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.